Alkitab. Apa itu Alkitab? Kitab orang Kristen. Ya, benar sekali. Namun tidak sebatas itu loh. Alkitab adalah buku yang berisi tentang pernyataan Allah kepada umatnya. Atau biasa kita sebut sebagai salah satu wahyu khusus yang Allah berikan kepada umatnya. Dari Allah, Alkitab kan ditulis oleh manusia. Benar sekali. Alkitab memang ditulis oleh manusia, namun penulis tersebut diinspirasikan langsung oleh Allah melalui Roh Kudus untuk menulis Alkitab. Kurang yakin. Nah, hal ini dapat kita lihat juga pada atribut-atribut yang melekat pada Alkitab. Yang pertama yaitu Alkitab memiliki otoritas. Nah, hal ini dapat kita lihat di dalam penulisan pada Perjanjian Lama, di mana para penulis menggunakan kata demikianlah firman Tuhan. Pada masa Perjanjian Lama ini seperti demikian kata raja, yang menunjukkan sebuah perintah yang harus dilakukan, sehingga ini menunjukkan Alkitab memiliki otoritas karena Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, kejelasan Alkitab. Hal ini dapat kita lihat Alkitab secara jelas dan gamblang membicarakan mengenai Injil keselamatan Kristus. Dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, kita tidak melihat kontradiksi mengenai hal ini. Semuanya jelas dijelaskan dalam Alkitab. Namun karena kita memiliki natur dosa, kita sulit memahami isi Alkitab. Hal ini dituliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dan 2 Petrus 3 ayat 16, sehingga kita memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita memahami Alkitab. Yang ketiga, kecukupan Alkitab. Apa yang sudah Allah berikan melalui Alkitab itu cukup. Manusia tidak perlu mencari hal-hal lain untuk memperkuat kepercayaan mereka karena apa yang ditulis Alkitab cukup. Kita dapat melihat hal ini di dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Siapa yang menambah atau mengurangi isi Alkitab akan mendapat malapetaka. Maka Alkitab kita itu cukup. Yang keempat, keniscayaan Alkitab. Alkitab itu niscaya agar bisa melalui segala zaman, menjangkau umat manusia, dapat ditawarkan secara objektif, dan memiliki kesaksian bagi kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Dan kita dapat melihat bahwa Alkitab tetap bereksistensi seperti ini sampai saat ini, dan itu menunjukkan bahwa Alkitab benar-benar memiliki keniscayaan. Nah, hal ini diperkuat dalam pernyataan Paulus dalam Roma 1 ayat 16, yang menunjukkan bahwa Alkitab benar-benar murni perkataan dari Allah. Dari keempat atribut Alkitab ini, kita dapat melihat bahwa Alkitab benar-benar firman Allah yang berotoritas dalam kehidupan kita sebagai dasar pengajaran, dasar kepercayaan, dan petunjuk kehidupan. Untuk apa sih kita membaca Alkitab? Kita membaca Alkitab agar kita memiliki pengenalan akan Allah, bagaimana natur, atribut, dan karakter Allah yang telah menjadikan kita. Tahu nggak sih, ada 4 keunikan dalam pengenalan akan Allah. Yang pertama yaitu pengenalan akan Allah hanya bisa diberikan oleh Kristus, di mana pengenalan akan Allah bukan karena penyelidikan kita sendiri, melainkan melalui apa yang Yesus nyatakan mengenai Bapa melalui firman-Nya dan apa yang telah Ia lakukan. Yang kedua, pengenalan akan Allah tidak cukup hanya dari alam semesta ini, melainkan kita memerlukan wahyu khusus yaitu melalui firman-Nya yang Ia nyatakan kepada umatnya di dalam Alkitab dan melalui Kristus. Pengenalan akan Allah bukan sekedar informasi, melainkan pengenalan yang sesungguhnya yang melibatkan setiap aspek pribadi kita secara menyeluruh, baik dari akal budi, kehendak, perasaan, dan aktivitas hati kita. Pengenalan ini juga merupakan pengenalan akan iman kita. Dan yang keempat, hasil dari pengenalan ini adalah hidup yang kekal, karena Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan yang kekal. Lalu, bagaimana sih bukti orang yang telah mengenal Allah? Berikut 4 bukti seseorang mengenal. Yang pertama, orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki energi yang besar bagi Allah. Artinya, bagaimana orang yang mengenal Allah memiliki energi atau PPKN yang besar untuk melakukan sesuatu terhadap gerakan anti Allah yang ada di sekitar mereka. Dan bagaimana orang yang mengenal Allah itu memiliki energi yang besar untuk selalu datang berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang besar tentang Allah, yaitu bagaimana orang itu memiliki rasa takjub, rasa kagum yang begitu luar biasa kepada Allah. Poin yang ketiga, orang yang mengenal Allah menunjukkan keberanian yang besar bagi Allah, yaitu bagaimana orang yang mengenal Allah memiliki keberanian untuk mempertahankan iman percayanya kepada Allah dan menyatakan iman percayanya kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi apapun itu. Yang keempat, orang yang mengenal Allah memiliki kepuasan yang besar di dalam Allah. Artinya, orang yang mengenal Allah adalah orang yang mampu bersyukur dan melihat bahwa kasih Allah itu cukup dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu bersama-sama dengannya. Jadi gimana nih? Udah tahu ternyata Alkitab itu memiliki otoritas. Dan jangan lupa bahwa melalui Alkitab juga kita dapat mengenal Allah.